berbagai tools atau alat yang digunakan untuk analisa struktur ya. Nah, untuk SAP 2000 ini adalah produknya saya ya termasuk etap juga di SAP 2000. Kemudian kalau Tekla itu bisa nggak menganalisa struktur? Kalian tahu nggak kalau Tekla bisa nggak menganalisa struktur? Tekla lebih ke buat steel structure nggak sih Pak? Ya, steel structure, tapi dia hanya buat detail ya. Iya. Detail atau misalkan buat publikasi ya. Kalau buat analisa strukturnya dia nggak bisa. Oke. Kemudian di SAP 2000 ini di menunya itu cukup banyak ya. Nah, ini kita bisa pilih nanti menggunakan grid only, menggunakan atau menggunakan dua dimensi kerasnya. Kelihatan nggak? Layar yang kecil. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Kemudian ada yang 3 dimensi yang berbentuk keras, kemudian ada yang 2 dimensinya, dan ada yang kita bisa yang berbentuknya, misalnya angka. Nah, ini kita bisa pilih 2000 sudah di. Kemudian ini adalah menu-menu toolbar-nya ya, ada di SAP 2000. Kemudian sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini ada sistem koordinat global dan koordinat lokal. Nah, kalau global itu sama dengan ada di AutoCAD XYZ-nya, sumbu yang di bagian pojok AutoCAD itu ya. Kalau misalkan di SAP 2000 itu dia ada lagi namanya koordinat lokal. Nah, kalau koordinat lokal ini berarti koordinat di bagian batangnya. Misalkan di balok. Nah, itu balok itu kan dia ada lagi tuh. Balok itu ke arah X-nya, ke arah Z, ke arah Y-nya. Misalnya, kalau udah di bagian elemennya, kita masuk ke lokal. Kemudian kalau secara keseluruhan, apa portalnya atau juga dimensi. Nah, di elemennya itu bisa terjadi ya namanya translasi ya, atau rotasi ya. Jadi di satu batang itu baik di Z maupun di X maupun Y itu bisa terjadi namanya. Jadi dia bisa terjadi ini ya pergerakan ya, atau tergeser atau terrotasi. Nah, itu dinamakan dengan derajat Z. Nah, kemudian untuk tahap analisa pada SAP 2000, yang pertama itu membuat ya menjalankan SAP 2000 dulu, kemudian kalian buat model langsungnya, kemudian ada define materialnya atau material, tampangnya, kemudian kanan, masuk ya. Nah, setelah itu kita analisis. Nah, setelah kita analisis kan muncul nanti bidangnya. Dan, dan, dan setelah itu kita cek nih, kita desain apakah struktur kuat atau enggak. Nah, kalau misalkan ternyata struktur kita kuat, kita lanjut. Baik. Nah, tetapi setelah kita cek atau desain tadi yang enggak kuat, kita bisa balik lagi ke atas tadi yang proses pendefinisian. Nah, di proses pendefinisian ini ya kita bisa otak-atik lagi properties materialnya. Kita naikkan, kemudian dimensinya kita perbesar, atau jenis bebannya bisa kita kurangi nggak? Boleh nggak kita kurangi? Kalau misalkan struktur kita nih kurang kuat nih untuk memikul beban yang bekerja, boleh nggak beban yang kita kurangi? Enggak, Pak. Nggak bisa juga, Pak. Nggak boleh ya. Nah, jadi yang boleh itu sebetulnya di properties material sama dimensi penampang. Jadi nanti mungkin mutu materialnya yang kita naikkan, kemudian nanti penampangnya yang kita besar. Jadi kurang kuat. Nah, kalau sudah kita perbaiki, kita analisis lagi, lihat lagi gaya-gaya dalamnya, kita desain lagi, kemudian kalau sudah oke, baru di. Nah, sekarang coba dibuka software SAP 2000-nya, kita coba menganalisa sederhana, ada suatu bentang balok dengan panjang bentang 10 meter, ada beban bekerja 100 kilo, beban terpusat. Nah, coba kalian buka SAP 2000-nya.
Oke, sudah pada buka sub 2000-nya? Loading, Mbak. Masih lo. Loading. Loading. Tadi ada temannya tadi yang nggak bisa itu ya, nggak bisa running ya. Coba Iya, dipakai itu, coba dicari di Google. Kalau dulu tuh bisa pakai run as dead. Jadi run as dead itu jadi tanggal tanggal ininya itu dimundurkan sampai tanggal batas ininya, batas permintaan lisensinya itu. Jadi pakai run as dead, nanti di create shortcut lagi, habis itu bisa di ini baru dijalankan. Biasanya bisa kebuka itu. Kalau nggak pakai run as dead, yang teman tadi ada share video juga ya. Oke, Pak. Nah, ini semuanya harus mencoba ya. Kalau nggak mencoba nanti pasti bingung nanti kalau sudah mendesain portal 3 dimensi. Ini modul sudah ada di ini ya? Belum ya? Belum ada upload ini ya? belum, Pak. Pas ya? Belum, Oke, Mbak. coba dipoto aja ini. Jadi bentangnya 10 meter, kumpulan A dan B, A-nya itu sendi, B itu adalah roll, kemudian beban terpusat di tengah bentang itu 100 kilo. Coba saya share ininya, 1.000 ya. Oke, kelihatan ya? Kalau sudah dibuka sub 2000-nya. Oke, kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Nah, tadi kan panjang panjang baloknya itu 10 meter, kemudian tumpuannya sendi dan roll, kemudian ada beban terpusat 100 kilo ya. Kita coba ya. Ini kalau saya klik file kelihatan nggak? Muncul nggak? Muncul, Pak. Ya, muncul Pak. Muncul ya. Kelihatan, Pak. Jadi, nah yang pertama sekali ini boleh ya. Jadi kalian boleh atur satuannya dulu di bagian pojok kanan bawah. Nah, itu bisa kalian klik itu. Jadi satuannya apa? Nah, satuannya ini harus disesuaikan sebaiknya dengan satuan dari bentangnya, kemudian satuan dari bebannya. Tadi kan bebannya 100 kilo kan, kemudian bentangnya itu dalam meter, nah berarti kita sebaiknya pilih satunya kilogram meter. Jadi kilogram meter satuannya, kemudian kita klik file, klik new model, nah di new model nanti akan muncul dia. Kelihatan nggak? Oh nggak keluar ya? Ya, belum keluar, Pak. Belum Pak, masih nunggu itu. Pak, satuannya tadi apa ya, Pak? Klik file, klik new model. Kelihatan nggak new modelnya? Belum muncul, Pak. Sudah, Pak. Muncul. Ada kelihatan ini ya, new modelnya. Di Google Meet Bapaknya belum muncul, Pak. Belum muncul ya? Oke, siapa yang bisa share? Coba share screen. Ini memang sering masalah di saya nih share screen sub 2000-nya. Siapa yang bisa? Coba di share screen aja, nanti saya pandu.
Coba, siapa bisa? Di share screen aja. Nih Pak, saya Pak nih. Ya, boleh, boleh. Sudah belum ya Pak ya? Udah no. Oke, sedang loading. Oke, coba. Sekarang satuannya masih belum berubah tuh. Berarti pertama sekali jangan lupa satuannya ya, sesuaikan dengan satuan eh, pada soal atau pada gambar atau pada eh, jarak atau satuan yang digunakan pada struktur gedungnya kalian. Ini kan satunya masih keep tuh di pojok kanan bawah. Nah, pojok kanan bawah diklik. Diklik aja bisa, itu bisa kepilih semua satuannya. Coba diklik panahnya itu. Belum. Oke, ini udah kepilih ya. Sudah ya Pak. Kilogram meter, kemudian diklik file, File, new model, model, oke, terus Nggak muncul juga, Pak. nggak muncul ya. Coding itu kayaknya. muncul. Nggak muncul juga ya. Yang lain ada yang bisa? Yang Farhan juga nggak muncul. Coba punya saya, Pak. Oke, coba. Ya, coba. Klik file. Nggak muncul juga ya. Udah diklik. Saya punya udah muncul, Pak. Ya, saya juga Pak, udah muncul. Udah. Bisa nih. Eko bisa nih. Oke, kamu baca doa apa tadi, Ko? Gimana, Pak? Baca doa apa tadi? Bisa muncul. Oke. Nah, ini diklik file, klik new model ya. Kemudian muncul bagian-bagian menunya ya. Nah, kemudian, sebetulnya kalau tadi nggak diatur satunya dulu, di sini kita juga bisa atur. Tapi sebaiknya kalau khawatir lupa di sini, nah di pertama tadi ya kita atur di pojok kanan bawah. Ini satunya sudah kilogram meter. Nah, karena kita itu mau menganalisa balok bentang sederhana, nah itu berarti kita klik beam. Diklik beam-nya. Ya, klik beam. Nah, kemudian jumlah number of span-nya itu berarti jumlah span-nya atau jumlah bentangnya. Berapa bentang itu di soalnya tadi? Satu ya. Satu ya. Satu. Oke, kemudian panjang bentangnya, span of length-nya. 10. Oke, coba berapa? Ini Ya. 100-nya lah. Sorry, 10 ya betul, Pak. Oke. 10 meter. Nah, kemudian kita klik OK ya. Nah, ini sudah muncul. Oke, yang 3 dimensinya ditutup aja dulu, Eko. Oke, Di Pak. view-nya. Oke. Nah, berarti di sini sudah tergambar. Nah, itu ada di sebelah kiri tumpuannya sendi, kemudian sebelah kanan tumpuannya roll, kemudian batangnya itu panjang 10 meter. Nah, benar nggak itu 10 meter? Coba diklik, dicek. Diklik satu kali, klik kanan coba. Bisa nggak? Nah, diklik lokasi.
sebelah assignment. lokasi. Lokasi. Nah, itu panjangnya 10, 10 ya, lengthnya 10. Nah, Ya. itu cara ngeceknya ya. Jadi Oke, Pak. diklik satu kali di batangnya, kemudian klik kanan. Oke ya. Oke ya, ada 10 meter ya. Yang lain sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kemudian tadi di strukturnya kita ada beban titik bekerja di tengah bentang ya. Di jarak 5 meter ada beban titik sebesar 100 kilo. Nah, oke, Yo. 100 kilo. Sekarang kita input bebannya, diklik dulu batangnya. Ingat, beban harus diklik batangnya. Kemudian diklik menu assign. Desain. Ya. Bukan Ini, Pak. desain. Assign di sebelah select. Oh, Select. assign. Nah, oke, kemudian frame load, Frame load. beban pada frame. Nah, kemudian beban titik ya terpusat itu di point. Berarti point. Oke. Nah, kemudian beban ini boleh diklik di bagian option itu replace atau add ya. Tapi kalau misalkan kita mau menambahkan beban, jangan diklik replace karena akan dia gantikan nanti. Tapi kalau bebannya masih kosong, boleh di bagian replace atau di bagian add. Add ya, Pak. Nah, misalkan beban mati yang pertama itu 10 kilonewton. Kemudian kalian mau tambahkan lagi beban kedua, beban mati juga. Nah, itu jangan diklik replace, tapi nanti add yang diklik supaya dia nanti ke jumlah. Tapi kalau kalian klik replace, nah beban mati pertama itu dihapus sama dia. Nah, caranya ini kan add to existing load ya. Nah, Yap. kalian bisa gunakan di sini menggunakan jarak relative distance atau absolute ya. Jadi ada dua itu relatif sama absolute. Nah, saya lebih suka menggunakan jarak itu jarak absolute sebetulnya. Absolute. Kalau jarak absolute berarti kita bisa menggunakan sejarak berapa beban yang bekerja. Nah, misalkan gini, distance kalau kita klik absolute ya, beban bekerja tadi jarak berapa? Jarak 5 meter. Nah, berarti di distance-nya kita isikan 5. Ini ya, Pak. Boleh di kolom itu, kolom kedua boleh, atau di kolom pertama juga boleh. Oh, kalau pertama boleh. Boleh juga. Kita coba ya. Nah, kolom kedua dinolkan coba. Sorry. Nah, kemudian bebannya berapa? 100 kilo. Nah, 100. Coba diisikan 100. Diklik oke coba. 100 kilo ya, betul, Pak. Oke ya. Oke lagi, Pak. Mana bebannya? Udah muncul ya, Pak? Tadi klik batang nggak? Coba diulang lagi. Tadi klik. Sign, frame load, point. Existing 100. Atau coba pakai yang ini, Pak. Kalau relatif, nah itu kalau relatif gini. Kalau di absolute kita bisa masukkan jaraknya ya. Tapi kalau di absolute harus mengisikan itu bebannya itu berapa persen dari panjang batang. Nah, dia bekerja pada berapa persen dari panjang batang. Misalkan gini, itu kan panjang batang 10 kan, 10 meter kan. 100. Nah, 100 atau 10 meter. 10 meter. Kemudian bebannya itu ternyata bekerja pada setengah bentang kan. Nah, berarti kita masukkan 0,5 kalau dia pada menggunakan cara relatifnya. Nah, diisikan. Nah, berarti di jarak 0 itu 0, kemudian di jarak 0,5 itu 100 coba. 100. Sini 100 ya, Pak? Ya, 100. Kemudian pada jarak 0 tadi 0. Oke. Ya, 0. Ini tetap 0 ya, Pak? Ya, tetap 0,75. Tetap 0,75. Ya, pada jarak 0,75 kan nggak ada beban kan, 0 juga kan. Iya. Nah, yang ini diganti 0,5 ya? Iya, 0,5. Oh, replace. Oke. Oh, kelihatan. Kenapa nggak muncul bebannya? Yang lain muncul nggak? Coba di-apply. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Itu karena background-nya itu ngaruh ya? Karena background-nya coba di ini kan. Coba ganti background-nya coba. Option. Oke, Pak. Color ya. Kemudian color ya coba. Mana? Oh, ini putih. Oh, yang mana? Select background.
Oh iya, Ada ya? iya Pak. Oke, itu panahnya ke bawah atau ke atas tuh? Mana sini? Ke bawah sih. Udah ke bawah ya? Atau Iya, Pak. dihilangkan ininya coba, di view-nya bisa nggak? View. View aksis ya, coba diklik aksisnya. Oh yang ini ya. Nah, nggak ada panahnya. Enggak ada Pak. Ini versi berapa? Versi 21 ya? Iya, Oke, yang lain kelihatan ya ada panahnya ya? Ada Pak. Ada ya? Berarti udah ke bawah Ada, kan? Pak. Saya nggak ada, Pak. Nggak ada juga? Versi 20, Pak. Versi 20. Mungkin karena bajakan kali ya? Iya, Pak. Oke, sebetulnya bebannya itu tadi kan kita sudah klik dia gravity kan. Kalau gravity kan gravitasi, berarti dia udah ke bawah ya. Iya Pak. Nah, jadi kalau dia udah ke bawah, nah cara input bebannya tadi, ya kalau nggak menggunakan absolut, boleh menggunakan relatif. Kalau relatif berarti kita masukkannya berkoma. Jadi dia sejarak berapa terhadap panjang bentang. Jadi karena tadi dia bekerja pada jarak 50% dari panjang bentang, berarti di 0,5 kan. Kita masukkan nilainya 100. Nah, tapi kalau misalkan di absolut, nah itu bisa kita masukkan angka 5 meternya. Jadi kalau misalkan dia di 2 meter, kalau misalkan dia di 5 meter, itu bisa kita tulis jarak sesuai jaraknya. Kemudian baru di bawahnya ditulis bebannya. Oke ya, bisa semua ya input bebannya? Oke, bisa. Oke, bisa ya. Nah, kemudian kita klik analisis lagi coba. Bebannya sudah masuk, batangnya sudah benar 10 meter, tumpuannya sudah, kemudian kita klik analisis. Di blok dulu nggak Pak batangnya? Nggak usah, Nggak usah. langsung aja. Analisis, set analisis, Set analysis option. ya. Kemudian yang paling mendekati itu adalah frame 2 dimensi ya. Ya, ini ya. Diklik Accept oke. plan. Oke. Diklik oke. Oke. Diklik analisis lagi. Diklik run analisis. Oke. Nah, modalnya dimatikan. Diklik di bagian modal. Modal. Nah, ini ya. Modal. Kemudian diklik yang sebelah kanan. Run atau don't run case-nya. Atas, yang atas. Oke. Nah, oke. Kemudian diklik run now. Nah, disimpan. Nah, di save, ya. Kita bikin folder dulu, Pak. Kasih nama dulu, tulis ininya. Sudah, Pak. Oke, berarti itu lendutannya ya, agak terlihat lendutannya. Kemudian coba kita lihat berapa sih momen yang besar momennya. Berarti diklik display. Display. Ya, itu juga boleh. Yang ini ya. Kalau mau gunakan ya. Oke, display dulu coba. Display dulu, Pak. Oke, display, show force, frame, ya frame atau kabelnya. Oke. Nah, untuk momen itu yang maksimum itu momen 33 ya. Di sub 2000 itu berarti momennya yang maksimum adalah momen 33. Kalau geser berarti sir dua-duanya, kemudian ada aksialnya ya. Aksial, sir 22 sama momen 33 itu aja yang kita inginkan. Atau kita mau lihat torsi juga bisa. Kemudian show value-nya. Untuk nilainya. Nilainya show value, oke. Diklik oke. Oke, Pak. Ya. Nah, ini berapa hasilnya? Yang lain sama nggak? Sama, 668,4. Benar nggak itu? Benar nggak? Kalau beban terpusat di tengah bentang, beban terpusat di tengah bentang, itu maksimumnya berapa kalau kita hitung manual? Masih ingat nggak? Analisa strukturnya. Masih ingat nggak? 200 nggak sih? Harusnya, Pak. 200? 100 kali 5, 500. 500? Iya ya. Kan KN meter satuannya. Oke, ingat lagi ya, nanti dibuka lagi strukturnya, analisa strukturnya. Untuk momen maksimum kalau dia beban terpusat di tengah bentang, itu rumusnya adalah
P dikali L dibagi 4, PL per 4. Nah, coba dihitung. P berapa, L-nya berapa dibagi 4. 100 kali 5 bagi 4. P dikali L dibagi 4. L-nya berapa? L total ya, Pak? Ya, L total, panjang batang kan? Ya, L-nya 10 kan. Ah, 250, Pak. nah, berarti itu harusnya 250 kan maksimumnya kan? Iya, Pak. Nah, Dan yang sama. lain. Nah, oke ya, harusnya 250, tapi di sini malah muncul 668. Nah, sekarang kita unlock dulu coba. Kita unlock di kuncinya. Buka dulu. Siap. Nah, karena ini kita belum mendesain, belum ada berat sendirinya, maka berat sendiri harus dihilangkan dulu. Karena di sub ini kalau kita sudah menggambar itu, dia langsung dihitung aja dia sebagai berat sendiri. Padahal di situ berat sendirinya nggak ada. Jadi diklik define, Define. di load pattern yang di bawah function. Ya. Oke. Nah, ini satunya dijadikan 0. Satunya jadi 0. Yang kolom atasnya. Ya. Ya. Oke, jadikan 0. Diklik modify-nya. Klik modify. Nah, udah berubah jadi 0 ya. Diklik oke. Nah, coba dianalisis lagi. Klik analisis. Ya. Oh ya benar. Nah, benar ya. Jadi harus dihilangkan dulu berat sendirinya karena kita belum memperhitungkan berat sendiri baloknya. Oke, yang lain bisa sampai situ. Ketinggalan, Pak. Iya Pak, ketinggalan Pak, terburu-buru tadi Pak. Jalan, Pak. Yang plus analisisnya Pak, set analisisnya Pak. Oke, diulang lagi ya. Input bebannya sudah. baik, Pak. Ulang lagi ya, Pak. Udah, Pak. Udah. Oke, buka dulu kuncinya, Eko. Siapa? Oke. Nah, Kita bebannya sudah masuk di portal belum? Saya belum, Pak. Ketinggalan? Saya belum, Pak. Ulang lagi. Belum Diklik muncul. batangnya. Rebecca gimana? Belum muncul ininya? Iya, Pak. Belum muncul, Pak. Itu Sudah, tapi bebannya di pinggir, Pak. Oke, ulang lagi. Diklik batangnya, kemudian diklik assign, kemudian diklik frame load, kemudian diklik point. Nah, coba. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah bisa. Nah, kemudian kan ada tuh point load-nya kan, ada tabel yang disediakan untuk input, relative distance, dan load-nya kan. Benar nggak? Iya, betul, Pak. Betul. Nah, benar. Nah, kemudian untuk menginput beban kalau menggunakan relatif, itu menggunakan jarak dengan posisi beban itu dibandingkan dengan jarak keseluruhan batangnya, panjang batang keseluruhan. Misalkan bebannya bekerja pada jarak 5 meter. Kemudian panjang bentang keseluruhan adalah 10 meter. Nah, karena 5 meter itu dibandingkan dengan 10 meter setengah kan, atau 0,5 kan, maka kita isikan distance-nya atau jaraknya beban itu kalau menggunakan relatif adalah 0,5. Jadi di distance Oke. Halo, Pak. Ikutin yang di layar Mas Eko ini ya, Pak? Ya, betul. Ya, tapi harus paham. Jadi menginputnya kan relative distance kan. Nah, relative distance itu Iya, Pak. dia kan posisi beban di 5 meter nih. Kalau menggunakan relatif, nah itu dia harus masukkan perbandingan tadi, perbandingan posisi atau jarak beban batangnya. Nah, kalau menggunakan absolut, itu bisa diisikan jaraknya. Nah, coba sekarang absolut, Eko. Nah, kalau absolut, nah kita bisa isikan lebih gampang. Nah, jadi yang kedua ini 0. Ya. Nah, kalau di absolut, nah pada jarak 5 berarti kita isikan 5 meter. Nah, kemudian bebannya 100 kalau menggunakan absolut. Nah, kalian lebih gampang yang mana? Relatif atau absolut? Boleh. Absolut, Pak. Absolut ya. Nah, coba diklik OK. Udah bisa, Pak, pakai absolut, Pak. Nah, bisa ya. Absolut ya. Kalau pakai absolut, kita mau atur beban itu di mana aja bisa tuh. Kita tinggal tulis aja jaraknya. Ya, Pak, saya udah muncul, Pak.
angkanya Sudah Pak. muncul ya. Udah Pak. Nah, bebannya sudah masuk pada batang. Ini juga sudah ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Kemudian diklik analisis, set analisis, Pilih exit plan. ya diklik exit plan-nya. Diklik OK. Nah, kemudian udah, yang lain sudah. Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke. Kalau sudah, diklik analisis lagi. Diklik run analisis. Nah, bagian modalnya itu karena kita belum menganalisa modalnya atau bentuk dari profilnya atau bentuk 3 dimensinya. Nah, modalnya kita matikan dulu. Diklik di modalnya, kemudian diklik run atau don't run case-nya itu. Sudah? Sudah, Pak. Nah, diklik run now. Nah, hasilnya berapa? PPK bisa nggak? Farhan? Lagi save file Pak. Save file yang Oh, kayak save tadi file. Pak. Oke. Ya. Kalau biar jadi tampilan gini, diklik apa, Pak? Oke. Untuk memuncul, udah di ini ya? Udah di Sudah save melendut, Pak. Ya, sudah melendut, sudah di-save. Oke, diklik display. Iya. Nah, show force atau stress-nya, show force atau stress. Nah, diklik frame atau kabelnya. Nah, diklik momen 33. Klik momen 33, di kemudian show value-nya. Sudah, oke. Oke, Pak. Sudah 250, Pak. Oke, sudah 250. PPK sudah hasilnya? Baru yang lendutan Pak. Baru saya save filenya. Oke, lendutannya udah muncul? Sudah Pak. Oke, diklik display. Ya Pak, display. Show force atau deformasi tadi ya? Show force atau Show stress, force Pak. atau stress. Nah, Iya Pak. kemudian frame atau kabelnya. Pilih momen Yang mana, Pak? 33. Oke, pilih. Frame atau kabelnya. Ini nih. Saya nggak ada ya Pak. Ada di bawah show deformasinya. Ini nih. Di bawah show deformasi itu kan ada show force tuh atau stress. Ya, saya udah klik yang itu. Kemudian digerakin Munculnya- kursornya ke pada panah kanan itu. Ada join, ada soil pressure ya. Kemudian ada frame atau kabelnya. Oh iya Pak, ya Pak. Nah, diklik frame atau kabelnya itu. Nah, kemudian diklik Momen di bagian 33, momen 33, kemudian di bawahnya itu yang show value-nya. Oh, iya Pak, ya Pak. Diklik OK. Sudah Pak, sudah muncul Pak. Oke, berapa hasilnya? 250. Oke, 250 ya. Kemudian Ya, Pak. SIR 22 coba. Geser yang maksimalnya coba. Display SIR 22-nya coba. Nah, itu ya. Kalau di sub 2000 dia kebalik ya.
Jadi gambarnya ini kalau misalkan kita hitung manual kan seharusnya dari tumpuan A itu kan posisinya di atas kan. Ingat nggak Oh yang iya, kalau Pak. kita nggak gambar Atas gaya dulu gitarnya? ya. Ya di atas dulu, tarik ke tengah ke beban, kemudian ditekan 100, kemudian Iya, ditarik lagi ke baru samping kan. turun. Iya. Nah, kalau di sub 2000 dia kebalik. Nggak apa-apa, kita kan butuh nilainya ini aja kan. Iya. Nilainya aja. Oke, bisa menampilkan SIR dua-duanya. Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Semuanya bisa ya. Oke, kalau sudah berarti SIR dua-dua sudah, kemudian momen sudah, kemudian reaksinya. Reaksinya berarti di display lagi, kemudian diklik show force-nya, bukan di situ, Bukan, di Pak. join. Nah, kita klik yang join lagi, display show force join. Oke, Pak. Nah, Oke. diklik oke coba. Nah, itu ya. Kelihatan ya reaksinya ya. Tadi kan beban 100 kilo. Nah, maka karena di tengah bentang, berarti di RA dia 50, di RB dia 50 kan. Iya, Pak. Oke, sudah benar ya. Ya. Yang lain gimana? Udah bisa? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau sudah bisa untuk beban terpusat, sekarang beban terbagi rata coba. Dibikin lagi frame-nya kayak tadi. Bentang 10 meter, kemudian jangan ini dibikin baru klik dari bikin baru, Pak. file new modelnya. Bikin baru lagi ya. Apa? Ini save dulu, bentar. Klik lagi dari awal tadi coba dengan panjang bentang yang sama. Satu ya. 10. Ini ya kalau ada yang nggak coba ya, nanti kalian kalau sudah masuk ke portal 2D atau portal 3 dimensi, nah itu kesusahan itu nanti kalau nggak ikut mencoba untuk pemodelannya. Nanti waktu presentasi di UAS, nah itu nanti saya suruh demo nanti. Untuk bentang sama itunya sama kayak tadi, Pak ya? Sama, bentangnya sama. Sama ya. Oke, sudah. Sudah tampil itu ya batangnya. Sudah, yang lain sudah belum? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Nah, kalau sudah sekarang kita input beban terbagi rata, di mana bebannya itu kita input 100 kilo juga coba, tapi bentuknya beban terbagi rata. Nah, caranya diklik lagi batangnya. Nah, diklik assign. Nah, frame load. Kalau input beban frame load ya. Maaf. Kemudian distribusi. Oke. Distribute. Pakai absolute Nah, aja kemudian boleh pakai absolute, boleh relatif boleh, tapi kita isikannya di uniform load. Uniform load coba yang atas. Oh, ini. Oke, Pak. Nah, bebannya 100 kilo juga. Oke, diklik oke. System ya. Oke. Nah, yang lain udah bisa? Sudah, Pak, sudah. Oke. Nah, kalau sudah ke input bebannya, kalian analisis lagi coba. Analyze. Set plan. Oke.
Oh, di run dulu. Ya. Untuk modalnya dinolin lagi, Pak. Modalnya dimatikan lagi. Diklik lagi run set analysis. Kalau sudah run analysis lagi ya. Oh, run now. Nah, coba di momennya dulu coba. Display momennya. Nah, momennya udah benar belum? Coba kalian display momennya, kalian cek secara manual. Udah benar belum? Kalau beban terbagi rata sepanjang bentang berapa momennya maksimumnya? Oke, berapa masih ingat nggak? Kalau momen maksimum untuk beban terbagi rata sepanjang bentang, tumpuannya sendi sama roll, 1/8 Q L kuadrat kan? Ya, 1/8 Q kali L kali kuadrat. 1/8 kali Q dikali L kuadrat. Coba dihitung berapa momen maksimumnya. 1250, Pak. Oke. Q-nya tadi berapa? 100 ya? Q-nya 100, L-nya 10 ya. Oke. 1250 seharusnya ya. Nah, berarti karena ini ada model yang kedua, kita belum hilangkan berat sendirinya lagi. Nah, kita nolkan lagi berat sendirinya tadi. Coba dibuka dulu kuncinya, di unlock, Di define ya tadi, Pak. define, Oh, plot pattern yang di bawah function. iya, ya. 0 ya. Jadi 0, klik modify. Define. Oke. Nah, di run lagi. Oke, Pak. Oh ya. Belum ke klik itu. Oh iya. Nah, oke ya. Udah, Pak. Ya, berarti momennya 1250 ya, sama dengan 1/8. Ya. Nah, itu rumus-rumus dasar kayak gitu kalian jangan lupa. Itu kan dasarnya statika, dasar ilmu sipil tuh. Kalau dia terpusat, L/4. Kalau dia terbagi rata, itu berarti 1/8 Q kuadrat. Jangan lupa ya, rumus dasar seperti itu. Nah, kalau sudah, coba di display geser dua-duanya. Geser dua-dua. Oke, Pak. Nah, ini ya. Geser dua-duanya. Tadi kan ini ya, digambarkan dari reaksi kan. Ya. Nah, oke, coba dilihat reaksinya berapa coba. 100 dikali 10 ya, berarti 1000. Bagi 2, 500 ya. Coba diklik reaksi perletakan display. So, Ini ya, close, Pak? join. Ya. Ya, Udah, oke. Nah, itu reaksi ini 500 ya. Kan tadi Q-nya itu 100 ya. Karena dia sepanjang batang, berarti kita hitung Q besarnya, Q kecil dikali L, berarti 100 dikali 1000, bagi 2 kan, RA dan R. Ya. Nah, berarti 500. Nah, yang lain sudah bisa? 500. Bisa, Pak. Oke, udah bisa ya. Nah, kalau sudah bisa, kalian coba yang ini. Oke. Kalian coba di close dulu, Eko. Screen-nya. Iya, kalian foto dulu coba.
Oke, sudah dipoto. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah difoto, kalian coba. Ini di sub 2000 coba. Coba di share lagi. Coba sub 2000 ini. Siap, siap. Nanti setiap tugas ya, setiap dilampirkan atau diupload kita file sub 2000-nya itu harus diupload nanti. Oh, span ini. 1, 2, 3. 12. Nah, ini. Tunggu, coba dilihat lagi soalnya tadi coba. Nah, Span soalnya ya? ini kan spannya berapa jumlah spannya? 1 atau 3, Pak? Nah, span itu harusnya dari tumpuan ke tumpuan ya, yang hitung ya. Iya. Coba Berarti berapa span? Ada 3 span, kemudian ada 3 span, kemudian bebannya ada satunya apa? Gimana, Pak? Maaf, Satuan bebannya Pak. Kilonewton. kilonewton. Kemudian satuan bentangnya, jaraknya, Jaraknya 12. satuannya. Meter, Oh, meter. Pak. Oke. Nah, meter. Berarti satuan yang kalian pilih itu dulu, Dulu. di close dulu Ini coba. dulu ya, Pak. Nah, satunya diatur dulu supaya nggak lupa nanti. Ini ya. Kilonewton meter, nah baru di klik file-nya. Oke. Ke 12. 3. Nah, itu bukan panjang total ya, karena kita sudah membuat 3 span. Nah, kita boleh masukkan span length-nya itu yang berapa? Yang tadi ada berapa jenis panjang spannya? Ada 4 meter, kemudian 5 meter sama 3 5 meter. meter, kemudian 3 meter kan? 3 meter. Ya. Nah, kalian mau pakai yang mana? Boleh, apa-apa, ditulis dulu. Mau pakai 5 meter boleh yang input, mau yang 4 meter boleh, yang 3 meter boleh, coba. Dari awal dulu kali ya, Pak. Yang ini gimana? Mau yang 4 meter? Panjang 4 meter. Oke, berarti span yang pertama 4 meter. Coba dibuka sub 2000-nya. Nah, berarti Dari span awal. length-nya 4 meter. Nah, ini langsung aja kita edit grid-nya. Jadi use custom grid-nya. Kita klik edit grid. Nah, di sini kan sudah muncul tuh untuk X grid-nya kan, karena sebuah X-nya semua kan. Nah, karena di sub 2000 ini dia selalu menghitung dari as. Jadi kalau panjang batang itu 12 meter, dia hitung dari tengah. Jadi ke kiri itu dihitung minus sama dia, jadi ada jarak minus 0,2, kemudian sampai minus 0,6. Kemudian dari tengah ke kanan itu 2, kemudian sampai ujung lagi 6 meter. Nah, supaya lebih gampang, nah kita hitung aja dari 0. Berarti dari tumpuan pertama itu kita anggap 0. Berarti tumpuan A ini kita ganti jadi 0 coba. 0. Nah, kemudian tumpuan B jadi berapa? 4. Nah, kemudian tumpuan C jadi berapa? 9. Nah, kemudian tumpuan 12. Kemudian diklik add. Karena kadang-kadang nggak masuk. Kita ganti angka ini nggak masuk. Jadi diklik add, dihapus lagi coba. Diklik delete. Gimana, Pak? Oh, delete. Jadi gini. Nah, supaya 12 ini kadang-kadang itu nggak kekunci dia. Jadi kadang-kadang nggak berubah. Jadi supaya dia memang benar-benar kekunci, kita pastikan kita add 1 kali, 1 line. Tapi nanti kita hapus lagi line kita add itu. Itu gunanya ya. Jadi, nah setelah masuk 0, 4, 9, 12, nah berarti itu grid kita sudah oke. Kita klik glue to grid lines-nya. Di bawah ini, yang ada height. Oh ini? Ya, Glue to grid lines-nya. Itu untuk menarik supaya garisnya itu ke sumbu yang kita bikin tadi. Nah, diklik oke. Oke. Diklik oke lagi. Oke. Nah, ini udah tergambar ya. Nah, yang lainnya bisa. Bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, bisa. Nah, kemudian kalau sudah bisa, sekarang ganti tumpuan. Cara ganti tumpuan ini kan tumpuannya jepit
roll sendi-sendi kan, jepit roll Ya. sendi-sendi kan. Nah, cara ganti Ya. tumpuan, diklik tumpuan yang akan kita rubah. Coba di sub 2000-nya, diklik tumpuan yang akan kita rubah. Dan kemudian diklik assign, join. Join. Nah, join, diklik restrain itu tumpuan ya. Nah, diklik jepit. Ini jepit yang pertama, sendi yang kedua, roll yang ketiga, simpul yang keempat. Nah, kita mau pakai yang mana? Coba. Apply atau oke, Pak? Boleh, oke langsung boleh. Asalkan diklik dulu ya ininya gambarnya. Iya. Nah, klik oke. Oke. Nah, sekarang tumpuan yang lain juga diganti ya. Bentar, saya ini Ya. dulu. Terus, Kalian lanjut dulu ya. ya, Pak. Sendi. Join. Oh, ini sendi ya, saudara.
aja. Oke, sudah bisa? Berbebannya sudah? Belum Pak, ini nyoba yang pertama Pak. Oke. Ini kan katanya sampai 2 meter aja ya Pak. Nanti inputnya gimana ya Pak? Oke. Nah, jadi bebannya kan cuma sampai 2 meter nih. Ya, Coba di close dulu. Oke, tumpuan sudah ya. tumpuan Nah, sudah Pak. oke, karena batang ini menyambung ya jadi satu, itu kalau kita input beban kan beban terbagi rata kan cuma satu plus inputnya kan, cuma di uniform load. Nah, kita butuh garis bantu untuk batangnya. Jadi batang yang 4 meter ini kita bagi dua. Nah, caranya dihapus aja batang tadi ini. Hapus Oh, dulu. dihapus. Oke, kemudian Ini ikut hilang. nggak apa-apa, nanti ini lagi. Kemudian di edit grid-nya, double klik di ini coba. Di garisnya itu. Oh, ini. Edit grid. Edit grid. Double klik, coba di double klik aja coba. Double aja Pak. Double klik. Bisa nggak? Nggak bisa. Klik kanan. Klik kanan ini tadi. Edit grid. Edit grid. Modify itu coba. Oh, ya. Nah, jadi kita butuh satu lagi garis bantu itu di 2 meter kan? Iya Pak. Benar nggak? Nah, berarti kamu tambahkan di klik add satu kali coba. Klik add. Nah, itu E-nya itu berarti dijadikan 2 meter. Nah, diklik OK. Atau diklik add juga boleh satu kali supaya dia memastikan buahnya masuk. Ya, Oke. Oke. Nah, iya. itu ada garis bantu ya. Nah, sekarang kita garis batangnya itu sampai 2 meter dulu coba.
Nah, juga itu draw frame-nya. Nah, digaris dulu sampai 2 meter. Jadi klik situ. Nah, kemudian digaris lagi dari titik E ke B. Nah, tutup aja itu nggak apa-apa. Nah, klik kanan ya atau escape ya. Nah, kemudian tumpuan tadi kita ubah lagi coba. Tumpuannya tadi jadi jepit. Ya. Dari mana Sign, join. sign, join. Nah, sekarang udah bisa kan? Nah, Maaf Pak, buat garisnya gimana Pak? tadi kan ngikutin ya? Oke, ulang Tinggalan lagi. Pak. Klik kanan. Oke, di edit grid-nya klik kanan di bagian batang, kemudian edit grid. Nah, ini akan berpengaruh nanti diklik modify ya, di modify. Nah, ketika kalian sudah merancang bangunan 3 dimensi kan biasanya kan nggak sama tuh jarak antar kolom ke kolom kan biasanya beda-beda kan. Nah, ini fungsinya nanti supaya kalian bisa menambahkan grid atau garis bantunya. Nah, kalau sudah muncul kotak gridnya, kemudian kalian add 1 kali, lalu diganti angkanya menjadi 2. Ya sudah Pak. Sudah. Jadi ganti menjadi 2. Kemudian diklik OK ya. Ya, oke. Nah, muncul nggak garis bantu? E-nya. Muncul Pak. Nah, muncul. Kalau sudah muncul, batang yang tadi dihapus. Nah, itu kalian klik lagi atau gambar lagi menggunakan draw frame yang garis di bawah nomor 4 ya, di bawah kursor ya. Sudah Pak. Nah, kalau sudah, berarti nanti kalau sudah digaris ya, sudah digaris 2 meter, kemudian digaris lagi dari titik E ke B ya. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, berarti udah bisa diinput bebannya kan. Tumpuannya jangan lupa ya, Ya. tumpuannya jepit yang di ujung Bisa, tadi Pak. jangan lupa. Sign. Ya. Oke, langsung. Facebook. Maaf, ini nih. Juga. Lima. Sudah existing log. 15. Sign. Oh, ulang lagi, itu pada jarak berapa tadi? Salah tadi. Salah ya Pak? Ando. Nah, di Ando coba. Coba di display. Display, oke. Show object load atau show element load. Coba. Show object load. Diklik frame. Oh, yang frame dulu coba. Coba diklik OK coba. Oh ya. Oh hilang.
Nah, yang ini yang hilang ya. Ulangi Diulang lagi. lagi. Iya, tadi ulang. Ini 10. Oke. Ini kan ditambah Kemudian, beban terpusat ya, Pak? Ya, ditambah beban terpusat di batangnya. Satu-satu, inputnya satu-satu. Oke, di portalnya dulu ya, berarti di tengah bentang. Coba diklik assign. Assign. Kemudian Ini frame load point. Oke. Nah, ini berarti pada jarak berapa? Jarak dari titik A atau yang dari bentangan ini, Pak? Dari bentangnya aja, dari bentang. Dari bentang 2,5 ya, 2,5 meter ya? Bentang ini. 2,5 meter ya? Iya, 2,5 meter, Pak. Oke. Iya. Ya, diklik oke, coba. Ini add existing, Pak. Ya, add to existing. Nah, udah masuk ya. Nah, sekarang coba di display lagi. Display bebannya, benar nggak itu? Display, so object load, frame. Oke. Oh, Nah, iya. itu udah masuk ya. Oke. Kemudian Ya. yang Tinggal batang yang ketiga. 12 ya. Sign frame load point. Add existing load. Ini jaraknya 1. Pada jarak 1. Pada jarak 1, 15. 15. Ya. Itu bisa langsung, kalau satu batang dia bisa langsung. Pada jarak 2 berapa? Oh iya, betul. Nah, coba. Tambahin lagi. Oke. Oh, yang sini ya, Pak? Atau ini hilang lagi, Pak? Hilang dulu nggak? Nggak apa-apa, kalau itu mau ada di situ nggak apa-apa, nanti klik replace. Oh, berarti ini tetap 1. Ini 2 deh. Iya, pada jarak 2. Ini ya, 15, replace ya. Oke. Nah, coba di display lagi bebannya, benar nggak? Oke. Nah, ya lain bisa nggak? Ngikutin nggak? Tinggalan, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, yang channel ketinggalan di mana? Yang pas masukin beban terpusat merah, Pak, di itunya, Pak. Di pas masukin bebannya, Pak. Di beban terpusatnya mana? Yang Yang ini ya, tengah, Mas. Pak. Nah itu pas masukin 2,5 untuk loadnya itu merah, Pak. Ada tanda seru, Pak, di relative distance-nya, Pak. Oh, jangan di ini, coba di absolute aja, coba. Di absolute. Oh, absolut ya, Pak ya? Berarti di absolute dulu, kemudian 2,5, add dia, Pak ya? Diklik Add dia, Pak. replace ya. Oh, replace apa add, Pak? Oh, tadi ini. Enggak, tadi udah ada beban ke input belum di situ? Sudah, Pak. Yang beban meratanya sudah, Sudah. Pak. Oh, yang beban terpusat belum kan? Kalau belum terpusatnya belum, boleh diklik add. Add ya, oke, siap. Sudah muncul, Pak. Terus kemudian display, Pak ya? Klik display ya. Show objek apa elemen, Pak? Objek. Show objek aja. Show objek, load, frame. Oke, sudah, Pak. Oke. Tinggal yang terakhir, Mas. Yang terakhir. Itu masukinnya gimana, Mas Eko? Yang di Oh, yang ini. Batangnya diklik dulu ya, batangnya diklik dulu. Ya, Nah, batangnya diklik dulu, kemudian klik assign,
frame load, kemudian click point. Poin. Oh, 1, 2 ya itunya. Oke, siap. Replace itunya ya, Mas ya? Harusnya add existing sih kalau belum ada. Oh, add ya. Siap, makasih. Mas, saya beban ratanya hilang, mau dibukanya lagi gimana ya? Di display tadi Mas, show object terus frame. Oke. Display show object Wis Mas, frame. suwun. Ya, udah bisa. Oke, kalau sudah bisa, berat sendirinya dihilangkan lagi supaya dianalisis dia udah benar. Oke, Pak. Berat Ini sendirinya, bisa semua define. frame atau gimana Pak? Bisa, Bang. Bisa Nggak apa-apa. langsung, Berat bisa langsung ya. Oh, kalau berat sendiri nggak perlu diklik buttonnya, nggak apa-apa. Diklik define aja. Define aja ya. Define. Oh, ini load pattern 0 ya Pak. Ya, define 0. Define. Oke. Oke. Nah, sekarang dianalisis coba. Dianalisis frame. Oke, terus modelnya. Oke. Run now. Modalnya diganti don't run juga, Pak ya? Ya, download juga modelnya. Ya, Pak. Oke, ini reaksi peletakannya. Coba dijumlah dulu, benar nggak itu? Coba dijumlah total reaksinya berapa? Reaksinya Pak. 93 41,4. $219 Pak. Berapa? Belum sama yang 219, belum sama yang ini yang horizontal. Bukan. Yang ke atas aja dulu. Yang ke atasnya berapa? Oh, yang ke atas ya. 219,94. Total reaksinya bukan 9,93 ditambah 41,42 ditambah 57,64 ditambah 6,01. Sebentar. 41, ya. Ditambah 57,64 tambah 6. 115. 115. Nah, coba dihitung total beban yang bekerja, benar nggak itu? Uh, 10 kali 2. 10 kali 2. 10 kali 5. Benar Pak. 10 kali 2 tambah 10 kali 5 ditambah 15 tambah 15 tambah 15. Apa? Benar Pak, 115. 115 ya. Yang lain udah benar ya? Benar, Oke, Pak. jadi nanti kalau udah benar ya 115 ya. Jadi nanti kalau misalkan ada tugas, nah itu wajib kalian lampirkan kali 1000-nya, kemudian harus dibuatkan juga kontrol manualnya ya. Dia harus dicek secara manual juga hitungannya. Jadi ada hitungan subnya, kemudian ada hitungan manualnya yang harus diupload nanti. Oke, ada lagi nggak yang belum paham? Nah, coba di show yang momen 3-3-nya, kemudian yang sir 2-2-nya. Nah, ini momennya ya. Nanti di kontrol manual, kemudian yang sir 2-2-nya.
Oke, ini ya. Ya. Oke, ada lagi? Pak mau tanya dong. Nah, Itu di punya saya yang bagian paling satu yang di arah Z-nya itu malah jadi plus 9,93 bukan minus 9,93 itu gimana ya, Pak? tumpuannya udah benar tadi jepit. Udah, Pak. Tumpuannya udah benar jepit, kemudian bebannya udah benar. Yang tadi. Udah juga, Pak. Cuma terbalik aja sih, Pak, punya saya. Kebalik ya. Yang lainnya sama ya. 10,07, 31,35. Sama, Pak. Cuma yang Sama 10-nya nggak? itu saya jadi minus 10,07. Oh, di bawah ya, di bawah posisinya ya. Itu pakai versi berapa? Subnya? Yang 2000 versi 22. Oh, gini, mungkin kamu tadi ada kesalahan di ini, di arah beban nggak tadi? Ada kesalahan di arah beban nggak tadi? Harusnya ke bawah, itu ke atas gambar bebannya. Oh, coba saya coba dulu ya, Coba Pak. Gerbi. Coba dicek, pastikan. Mas, coba melihat yang set analisis optionnya gimana, Mas? Sebelum set analisis gimana ya, Mas? Ya itu, berat. Nah, tuh, yang paling atas itu loh. Pakai exit plan, Mas. Ini gimana sih? Ya ampun. Oke, bisa nggak? Pak Yel, izin leh Pak, ada kelas lain. Oh ya udah boleh. Jam 12 ada kelas lain, bukan istirahat. Iya Pak, ada metodologi Pak. Oh, oke, ya boleh. Ya, Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Pak, izin tanya Pak, ini ada recordnya Ya. kan ya Pak? Nggak tahu, tadi ada teman yang mau record tadi. Di record nggak? Soalnya saya ketinggalan jauh Pak di SAP saya itu setiap ngeran langsung ngehang Pak, nggak berjalan. Langsung ketutup ya? Iya. Setiap habis ngeran. Ya, saya juga ya, Pak. Tadi ada yang record nggak? Jadi ada yang record nggak tadi? Oke, ada yang record ya. Oke, nanti tolong di-share ya Mbak Siti Fatimah. Terima kasih. CTI. Gerbi.
Ada lagi? Garbi tadi udah bisa? Oh, udah Pak, udah. Benar, kebalik ya? Enggak? Pak. Iya Pak, iya. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, kalau sudah nggak ada, untuk pertemuan live pertama ini saya rasa cukup. Kita nanti live lagi, minggu depan nggak ada live. Nah, minggu depannya lagi baru live itu portal 2 dimensi ya. Portal 2 dimensi, nanti langsung 2 ya. Jadi untuk portal 2 dimensi struktur balok atau bentang bertulang, kemudian yang satu lagi rangka truss nanti yang 2 dimensi rangka trussnya. Jadi langsung 2 sekaligus. Nah, kalau kalian memang nggak coba, nah itu makin jauh nanti ketinggalannya, makin nggak bisa nanti. Nah, setelah 2 dimensi, nanti kita langsung masuk 3 dimensi. Jadi kalian masing-masing harus coba, pastikan sub 2000-nya sudah bisa, sudah benar, bisa dioperasikan. Nah, jangan sampai nanti teman-teman yang lain kalian yang coba, kalian nggak bisa gitu. Nah, terus juga harus diulang-ulang ya. Sub 2000 ini harus diulang-ulang. Nah, terus nanti ada tugas, saya upload di post juga ya. Silakan nanti dilihat di post untuk tugasnya. Jadi wajib kalian lampirkan atau upload nanti versi hitungan di sub 2000-nya, kemudian juga harus dihitung secara manualnya. Bisa struktur di manualnya. Oke, kalau nggak ada lagi, untuk pertama kali ini saya rasa cukup. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Jen. Oke, ya, sama-sama.